Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Sambil berbicara, Dr. Fajar dengan cepat mengambil kotak kayu kecil yang berisi pil dari kantong dalamnya. Di dalam kotak kayu itu masih ada 1,5 butir pil. Itu adalah pil yang dibuat oleh Andi sebelumnya yang bisa menyembuhkan kerusakan tubuh dan saraf serta memperkuat tubuh. Setengah pil itu sisa dari ketika dia membantu Andi menyelamatkan mertuanya Ridwan Tama. Sementara pil yang utuh adalah hadiah dari Andi setelah dia menolak untuk mengobati Icang Tama. Dr. Fajar selalu berpikir bahwa karena dia sudah tua, maka dia harus membawa pil ini setiap saat untuk keadaan darurat. Namun hari ini, dia mendapatkan kesempatan. Dia memutuskan untuk memberikan salah satu pil itu kepada cucunya, Fani. Dr. Fajar mengambil pil tersebut dan berkata, "Fani, ini adalah pil yang sebelumnya diberikan kepadaku oleh Tuan Andi. Sebenarnya aku berencana menyimpannya untuk diriku sendiri." Dr. Fajar melihat Fani dan berkata dengan tulus, "Fani, jangan anggap kakek egois. Itu karena kakek sudah tua, dan orang tua selalu takut mati karena tidak ingin meninggalkan anak cucunya terlalu cepat." Fani segera berkata, "Kakek, jangan katakan hal seperti itu. Aku tidak pernah menganggap kakek egois." Dr. Fajar tersenyum kecil dan berkata, "Sebenarnya kakek tahu dalam hati kakek kalau kakek ini memang egois." Sambil berkata demikian, Dr. Fajar menyerahkan pil itu kepada Fani dan berkata dengan serius, "Fani, kakek sudah menerima terlalu banyak kebaikan dari Tuan Andi. Kakek yang sudah tua ini mendapatkan kesempatan seperti ini saja sudah merupakan berkah besar. Jadi, kebaikan Tuan Andi ini tidak bisa kakek nikmati sendiri. Pil ini kuberikan kepadamu. Bawalah selalu dekat denganmu untuk keadaan darurat." Fani dengan cepat menolak, "Kakek, pil ini sebaiknya kakek simpan. Aku tidak membutuhkannya." Dr. Fajar dengan serius berkata, "Fani, dengarkan kakek. Ambil pil ini. Kakek tidak bisa menikmati semua berkat besar ini sendirian. Anggap saja kau membuat kakek membagi berkat ini." Kemudian dia melanjutkan, "Fani, mulai hari ini kau harus melayani Tuan Andi dengan baik. Bahkan kalau kakek sudah meninggal nanti, kau harus terus melayani Tuan Andi. Ini bukan hanya untuk membalas kebaikan Tuan Andi, tetapi juga untuk memastikan kau mendapatkan lebih banyak berkah di masa depan." Melihat ketulusan kakeknya, Fani ragu-ragu beberapa saat sebelum akhirnya menerima pil itu. Dulu, dia pernah bermimpi memiliki obat ajaib seperti ini. Tetapi mengingat kakeknya sudah tua dan lebih membutuhkannya, dia tidak pernah memikirkannya lagi. Namun dia tidak menyangka kalau kakeknya akan memberikan pil yang diberikan oleh Tuan Andi kepadanya. Maka ketika dia menerima pil itu, hatinya berdebar-debar dengan kegembiraan. Kata-kata kakeknya terus terngiang di benaknya. Mengabdi kepada Tuan Andi seumur hidup, dia benar-benar bersedia melakukannya, tetapi dia tidak tahu apakah Tuan Andi akan menerima dirinya atau tidak. Dr. Fajar bisa melihat kecemasan cucunya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Fani, Tuan Andi adalah orang yang setia pada hubungan. Selama kau tulus dan setia kepadanya, dia pasti akan memperlakukanmu dengan tulus juga. Kakek sudah tua, paling lama kakek hanya bisa hidup sampai 100 tahun. Sedangkan kau masih muda. Kalau kau bisa terus berada di sisi Tuan Andi dan melayaninya, Tuan Andi pasti tidak akan mengecewakanmu di masa depan." Fani mengangguk berulang kali.
Kakek tenang saja, aku mengerti. Dokter Fajar menghela nafas dengan tulus. Ketika Jody Wirawan memintaku datang untuk mengobati kakek Wirawan, saat itu aku masih dalam masa pemulihan dari cedera. Sebenarnya aku ingin mengirimmu sendirian, tetapi mengingat aku pernah punya hubungan baik dengan kakek Wirawan, aku khawatir kalau kau tidak bisa mengobatinya, maka dia mungkin tidak akan bertahan lama. Jadi, aku ikut datang ke Makassar. Tidak disangka, di kota ini aku bertemu dengan orang yang paling berpengaruh. Dokter Fajar sangat terharu sehingga tidak bisa tidur semalaman. Sama seperti dirinya, kakek Wirawan juga tidak bisa tidur semalaman. Namun kakek Wirawan tidak seberuntung Dokter Fajar. Setelah diselamatkan oleh Andi dan meminum pil ajaib yang diberikan oleh Andi sebelumnya, tubuhnya memang lebih baik dibandingkan saat sakit parah. Kaki dan tangannya juga lebih lincah. Namun, karena kondisi dasarnya sudah terlalu lemah, akhirnya kondisi tubuhnya tidak meningkat banyak. Kebetulan 2 hari terakhir ini di Makassar turun hujan yang sangat deras. Kakek Wirawan merasa dirinya sedikit demam dan terus batuk, sehingga malam itu dia hampir tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya, kakek Wirawan bangun dari tempat tidur dengan kepala yang pusing. Setelah batuk semalaman tanpa tidur, kondisi fisik dan mentalnya tidak baik. Saat dia keluar dari kamarnya, Warnia dan Jody sudah pergi sejak pagi. Keduanya sekarang sibuk dengan urusan bisnis masing-masing. Setiap hari mereka berangkat pagi dan pulang malam. Akhirnya kakek Wirawan memanggil pelayannya, An, untuk mengantar dirinya ke klinik milik Dokter Fajar. Dia ingin Dokter Fajar meresepkan beberapa obat untuknya. Kalau bisa mendapatkan obat yang bisa menghangatkan dan memperkuat tubuh, itu akan lebih baik. Pagi itu klinik baru saja dibuka. Ketika sebuah mobil mewah secara perlahan berhenti di depan pintu gerbang klinik. Mobil mewah yang sangat mencolok itu segera menarik perhatian banyak pejalan kaki. Kemudian, kakek Wirawan yang sudah lanjut usia keluar dari mobil mewah itu dengan bantuan Aan. Di sebelah mereka ada 4 pengawal yang mengikuti dengan waspada. Pengawal-pengawal ini adalah yang terbaik yang dimiliki oleh keluarga Wirawan. Kakek Wirawan berjalan beberapa langkah, berhenti untuk batuk, lalu berjalan lagi. Aan dengan hati-hati membantunya dan menepuk-nepuk punggungnya sambil berkata dengan hormat, "Tuan sedang tidak sehat. Seharusnya Tuan istirahat saja di rumah. Aku bisa meminta Dokter Fajar datang ke rumah untuk memeriksamu." Kakek Wirawan melambaikan tangannya dan berkata, "Aan, jangan begitu. Dokter Fajar memiliki kebanggaan tersendiri. Ditambah lagi, dia adalah dokter terkenal di seluruh negeri. Banyak tokoh besar yang ingin memintanya datang tetapi tidak berhasil. Penyakit kecil ini tidak sepatutnya membuatnya datang ke rumah." Aan berkata, "Tuan akan segera merayakan ulang tahun yang besar. Bagaimana bisa Tuan melakukan semuanya sendiri?" Kakek Wirawan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Sekalian aku juga ingin memberikan undangan kepada Dokter Fajar untuk menghadiri pesta ulang tahunku." Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke pintu masuk klinik dan berkata, "Ayo, antar aku masuk." Saat ini, Fani sedang sibuk di bagian resepsionis klinik. Ketika dia melihat kakek Wirawan datang, dia segera berjalan mendekat dan dengan hormat bertanya, "Kakek Wirawan, kenapa kau datang? Apakah ada yang tidak sehat pada badanmu?" Kakek Wirawan batuk sebentar dan tersenyum. "Orang tua sepertiku ini pasti mengalami penurunan kondisi tubuh setiap harinya. Apalagi sudah mulai masuk musim hujan. Aku sedikit masuk angin. Jadi, aku datang mencari kakekmu untuk meminta beberapa obat."
Fani segera berkata, "Silakan masuk dulu, aku akan memanggil kakek di dalam." Setelah itu, Fani mengantar kakek Wirawan masuk. Setelah kakek Wirawan duduk, dia segera pergi memanggil Dokter Fajar. Ketika mendengar kalau kakek Wirawan datang, Dokter Fajar segera meletakkan pekerjaannya dan cepat-cepat keluar. Dokter Fajar selalu menganggap Andi sebagai penyelamatnya dan merasa sedikit berterima kasih kepada kakek Wirawan. Bagaimanapun, dia bisa mengenal Andi karena kakek Wirawan yang sakit parah dan dia memenuhi undangan Jody untuk datang mengobati kakek Wirawan. Kalau bukan karena peristiwa itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenal Andi Rewa. Jadi, di lubuk hatinya dia selalu mengingat kebaikan kakek Wirawan. Saat Dokter Fajar baru keluar, kakek Wirawan langsung terkejut ketika melihat Dokter Fajar. Dia tidak menyangka kalau Dokter Fajar tiba-tiba tampak jauh lebih muda. Terakhir kali bertemu, Dokter Fajar terlihat seperti seorang dokter tua pada umumnya, dengan rambut dan janggut putih. Tetapi sekarang sebagian besar rambut putihnya telah berubah menjadi hitam mengkilap. Kerutan di wajahnya berkurang banyak. Tubuh yang tadinya kurus kini tampak lebih berisi, dan wajahnya tampak berseri-seri dengan vitalitas yang luar biasa. Saat ini sebenarnya Dokter Fajar berusia lebih dari 70 tahun. Namun karena perawatan diri yang baik, dia tidak tampak seperti berusia 70 tahun. Namun sekarang dia tampak seperti berusia 60 tahun. Bagi kakek Wirawan ini hampir seperti kembali muda lagi. Tetapi dia tidak bisa memahami bagaimana Dokter Fajar bisa menjadi jauh lebih muda dalam waktu singkat. Melihat dirinya sendiri yang tahun ini berusia 80 tahun, perbedaan usianya dengan Dokter Fajar sebenarnya hanya beberapa tahun. Namun, karena penyakit serius, sejak sembuh dia tampak menjadi jauh lebih tua. Sekarang dibandingkan dengan Dokter Fajar yang tampak 10 tahun lebih muda, mereka berdua tampak seperti terpaut satu generasi. Kakek Wirawan yang sangat terkejut tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dengan gemetar dan dengan takjub bertanya, "Dokter Fajar, kita baru beberapa hari tidak bertemu. Bagaimana bisa kau berubah drastis seperti ini? Hari ini kau tampak lebih muda 20 tahun dari aku. Apakah kau menemukan rahasia kesehatan yang mujarab?" Dokter Fajar segera memberi hormat dan berkata, "Kakek Wirawan, perubahan ini karena keberuntungan besar yang aku alami baru-baru ini." Mendengar itu, kakek Wirawan merasa sangat iri. Dia sekarang bermimpi bisa mendapatkan keberuntungan seperti yang dialami oleh Dokter Fajar. Bahkan, kalaupun dia harus menghabiskan semua hartanya, dia bersedia melakukannya dengan sukarela. Jadi, setelah meminta Aan untuk pergi sementara dan hanya tinggal mereka berdua di ruangan, dia bertanya kepada Dokter Fajar dengan hati-hati, "Dokter Fajar, bisakah kau memberitahu dari mana datangnya keberuntunganmu itu?" Dokter Fajar dengan menyesal berkata, "Maaf, Tuan Wirawan, aku sudah berjanji kepada seseorang, jadi aku tidak bisa mengatakannya." Mendengar itu, mata kakek Wirawan bersinar dan dia langsung bertanya, "Apakah keberuntungan itu berasal dari Tuan Andi?" Kakek Wirawan tidak bodoh. Keajaiban jenis apa yang bisa membuat seseorang terlihat 10 tahun lebih muda? Sepertinya hanya ada satu orang di seluruh Makassar yang bisa melakukan seperti itu. Dan orang itu pasti Andi Rewa. Meskipun masih belum ada jawaban dari Dokter Fajar, tetapi kakek Wirawan sudah yakin Dokter Fajar pasti telah menerima keajaiban yang diberikan oleh Andi, sehingga membuatnya tiba-tiba terlihat begitu muda. Wajah Dokter Fajar saat ini terlihat penuh dilema. Tanpa izin langsung dari Andi,
dia pasti tidak akan berani mengungkapkan tentang jamu regenerasi kepada orang lain. Andi Rewa sudah jelas-jelas mengingatkannya kemarin bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun. Tetapi sekarang, kakek Wirawan sudah menebak sendiri. Ini membuat situasinya menjadi sedikit sulit. Dia melihat ekspresi yakin kakek Wirawan, lalu dengan enggan dia berkata, "Tuan Wirawan, itu adalah kesimpulan yang kau ambil sendiri. Tolong jangan memberitahu Tuan Andi kalau aku yang memberitahunya. Tuan Andi tidak mengizinkanku memberitahu siapapun." Ketika kakek Wirawan mendengar itu, dia semakin yakin tentang dugaannya. Di dalam hati kakek Wirawan saat ini, dia merasa sangat iri. Bahkan, rasa iri itu telah mencapai titik di mana dia mulai merasa cemburu. Dia juga ingin terlihat 10 tahun lebih muda seperti Dr. Fajar. Dia juga ingin hidupnya bisa diperpanjang 10 tahun atau lebih. Saat seseorang memasuki usia pertengahan hingga tua, mereka semakin takut akan kematian dan akan penuaan. Ini adalah sifat manusia yang alami, tidak peduli siapapun mereka. Kakek Wirawan juga demikian. Dia baru saja sembuh dari penyakit besar dan masih memiliki banyak penyakit kecil. Meskipun pil yang diberikan Andi sebelumnya bisa membuatnya hidup beberapa tahun lagi, tetapi itu hanya akan membuatnya tetap hidup. Tidak mungkin membuatnya terlihat 10 tahun lebih muda seperti Dr. Fajar. Jadi kakek Wirawan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas panjang dan mengatakan, "Aku sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Tuan Andi bisa memiliki kemampuan seperti itu." Dr. Fajar juga dengan serius mengatakan, "Tuan Andi sudah mencapai tingkat yang luar biasa dalam kedokteran. Sepanjang hidupku, aku hanya bisa memujinya." Kakek Wirawan juga sangat paham bahwa dia tidak bisa langsung pergi mencari Andi untuk meminta permohonan semacam itu. Salah satunya karena itu mungkin akan mengkhianati Dr. Fajar, dan yang lainnya karena itu mungkin akan membuat Andi merasa terganggu. Jadi, jenis keajaiban seperti ini hanya bisa didapat melalui kebetulan atau saat kesempatan tepat tiba. Dan waktu yang paling tepat adalah membuat Andi menjadi menantu laki-lakinya. Kalau Fania bisa menikah dengan Andi, dia tidak harus merasa khawatir tentang keajaiban semacam ini. Sayangnya, saat ini hubungan Fania dengan Andi masih belum jelas, dan itu membuat kakek Wirawan merasa agak gelisah. Sepertinya dia perlu mencari cara untuk mengatur pertemuan antara kedua anak muda ini. Meskipun dia harus kehilangan wajah demi membuat Fania menjadi kekasih Andi, tetapi dia yakin kalau usahanya itu tidak akan sia-sia. Karena dia sangat yakin bahwa begitu hubungan antara keluarga Wirawan dan Andi menjadi lebih erat, maka bukan hanya dia yang akan mendapat manfaat, tetapi Fania dan bahkan seluruh keluarga Wirawan akan mendapat manfaat seumur hidup. Saat kakek Wirawan sudah membuat keputusan di dalam hatinya, Dr. Fajar bertanya kepadanya, "Kakek Wirawan, apa yang membuat kau merasa tidak nyaman hari ini?" Kakek Wirawan melihat Dr. Fajar dan berkata, "Lihatlah kondisiku sekarang. Tubuhku semakin melemah setiap harinya. Musim hujan sudah tiba dan aku terserang flu. Aku ingin meminta beberapa resep obat darimu." Dr. Fajar dengan cepat berkata, "Mari kuperiksa denyut nadimu terlebih dahulu untuk melihat masalahnya." Kakek Wirawan mengangguk dan mengulurkan tangannya ke arah Dr. Fajar. Dr. Fajar menempatkan jarinya di pergelangan tangan kakek Wirawan untuk memeriksa denyut nadinya, dan setelah memeriksa kondisi tubuhnya, dia lega karena kakek Wirawan hanya terkena flu biasa. Dia pun berkata, "Memang hanya flu biasa. Aku akan memberimu beberapa resep obat.
Cukup diminum setelah merebusnya dengan air, dan dalam 3 atau 2 hari kau akan sembuh. Kakek Wirawan berkata, "Baiklah, terima kasih banyak Dr. Fajar." Lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu. Oh iya, ada satu hal lagi. Kakek Wirawan berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. 2 hari lagi adalah hari ulang tahunku yang ke-80. Kita sudah kenal baik satu sama lain selama bertahun-tahun. Jadi tentu saja kau harus datang. Sambil berbicara, kakek Wirawan memberikan undangan emas kepada Dr. Fajar. Dr. Fajar menerima undangan itu dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan hadir tepat waktu." Setelah itu, Dr. Fajar segera meminta kakek Wirawan untuk mengambil obatnya dan mengantarnya keluar, bahkan mengantarnya sampai ke mobil. Ketika kakek Wirawan kembali ke rumahnya, Doni Hartawan dan Alvin Hartawan baru saja mengantar Edo ke bandara. Sebelum berpisah, Edo berkata sambil terseduh, "Ayah, pasti ada orang yang mencoba menyakitiku. Ayah harus menemukan orang itu dan membalas dendam untukku." Doni mengangguk serius. "Jangan khawatir. Ayah pasti akan menemukan orang yang menyakitimu. Karena dia sudah berani memperlakukanmu seperti ini, pasti aku akan membuatnya menderita." Setelah itu, Doni berkata lagi, "Setelah kau pulang, jangan memberitahu siapapun dan jangan keluar rumah. Beristirahatlah dengan baik di rumah. Aku akan mencari dokter terbaik di dunia untuk merawatmu dan menyembuhkan penyakitmu." Edo mengangguk sambil menangis, lalu naik pesawat dengan perasaan yang tidak ingin berpisah. Pesawat pribadi keluarga Hartawan mengudara dari Bandara Makassar. Doni dan Alvin terus memandang pesawat sambil hilang di ufuk langit. Setelah itu Doni menarik pandangannya dan berkata pada Alvin, "Ayo kita pergi ke rumah keluarga Wirawan. Aku akan melamar Fania untukmu." Alvin sangat bersemangat. "Baiklah ayah. Hal ini memang tidak bisa ditunda lebih lama. Kita harus menyelesaikannya segera." Dia kemudian bertanya dengan ragu, "Ayah, apakah menurutmu keluarga Wirawan akan menolak pinangan ini?" Doni tersenyum dengan percaya diri. "Kau adalah anak pertama dan cucu pertama keluarga Hartawan. Ada banyak gadis dari keluarga besar yang menanti-nantikan untuk dipilih olehmu. Meskipun Fania sangat menarik, namun kekuatan keluarga Wirawan masih jauh di bawah kita. Kakek Fania pasti akan senang membiarkan Fania menikah denganmu." Alvin sangat senang dan berkata, "Benarkah? Berarti kakek Fania pasti akan setuju?" Doni tersenyum tipis dan berkata dengan penuh keyakinan, "Anakku, di seluruh Sulawesi ini tidak ada wanita yang tidak bisa kau miliki. Kalau kau tertarik pada Fania, maka itu adalah anugerah bagi keluarga Wirawan. Pada dasarnya, mereka pasti akan menerimamu." Alvin berkata dengan sangat gembira, "Kalau begitu, kita harus pergi sekarang." Doni tersenyum tipis dan berkata, "Kau adalah anak pertama dan cucu pertama keluarga Hartawan. Bagaimana mungkin kita tunda hal yang seperti ini? Ingatlah, saat kita tiba di rumah keluarga Wirawan, kau harus menunjukkan sikap yang lebih tinggi dari mereka. Biarkan keluarga Wirawan mengerti bahwa menikahkan Fania denganmu adalah sebuah kehormatan. Mengerti?" Alvin mengangguk patuh. "Baik, ayah." Saat ini, tengah hari di rumah keluarga Wirawan. Doni dan Alvin dengan cermat memilih beberapa hadiah sebelum berangkat ke rumah keluarga Wirawan. Kakek Wirawan sudah tahu kalau mereka datang ke Makassar dan mengetahui masalah yang dihadapi keluarga Hartawan. Jadi dia tidak menyangka kalau mereka datang begitu cepat. Namun dengan kedatangan anak tertua dan cucu tertua keluarga Hartawan, tentu saja kakek Wirawan bersikap sangat ramah. Dia sendiri datang untuk menyambut mereka. Doni dan Alvin duduk di kursi tamu,
sedangkan kakek Wirawan duduk di hadapan mereka dengan Aan yang sibuk menuangkan teh untuk semua orang dengan senang hati. Doni memberikan sejumlah hadiah, lalu dia tersenyum dan berkata, "Paman Wirawan, kita sudah lama tidak bertemu. Aku tidak pernah menduga kalau Paman Wirawan masih begitu sehat." Kakek Wirawan tersenyum tipis. "Aku tidak bisa dikatakan sangat sehat, tapi setidaknya aku masih bisa merawat diri dan tidak akan mati dalam waktu singkat." Doni dengan cepat berkata, "Paman Wirawan terlalu merendahkan diri." Kemudian dia bertanya lagi, "Paman Wirawan, aku mendengar kalau sebelumnya kau sedang sakit, tapi sekarang kau terlihat begitu berseri. Sepertinya kau sudah sembuh." Kakek Wirawan tersenyum pahit. "Awalnya aku juga merasa sembuh, tetapi aku juga baru sadar kalau aku masih jauh dari sembuh." Doni sedikit terkejut. "Paman Wirawan, apa yang membuatmu merasa seperti itu?" Kakek Wirawan tersenyum pahit. "Kembali ke kondisi tubuh 10 tahun yang lalu dalam semalam. Itulah yang aku sebut sempurna." Ketika mengucapkan kata-kata ini, kakek Wirawan teringat pada Dr. Fajar. Namun Doni yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu berpikir kalau kakek Wirawan hanya bercanda. Jadi dia hanya tertawa dan mengangguk setuju. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bunga akan mekar kembali, tetapi manusia tidak bisa menjadi muda lagi. Paman, kalau Paman menginginkan kembali masa muda, aku juga memiliki keinginan yang sama. Sayangnya, itu hanya sebuah keinginan yang tidak mungkin terwujud." Kakek Wirawan hanya tersenyum tipis dan kemudian bertanya kepadanya, "Oh ya, Doni, bagaimana keadaan anak keduamu sekarang?" Doni menghela nafas. "Masih sama seperti sebelumnya. Aku sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Aku sudah mengirimnya kembali ke Manado." Dia kemudian melanjutkan, "Alasan kami berdua tetap tinggal di sini adalah untuk mencari tahu kenapa Edo bisa menjadi seperti ini. Aku curiga dia diguna-gunai oleh seseorang. Mungkin dia telah dipengaruhi oleh sugesti mental yang kuat, bahkan mungkin terkait dengan ilmu hitam seperti voodoo. Paman, apakah Paman tahu ada ahli yang terampil dalam metode seperti ini di Makassar?" Kakek Wirawan menggelengkan kepala. "Aku juga hanya mendengar tentang hal-hal seperti voodoo, tetapi belum pernah melihatnya. Bahkan aku tidak bisa memastikan apakah itu nyata atau palsu." Doni dengan serius berkata, "Voodoo, sihir, memelihara roh jahat, semuanya nyata, tetapi semuanya adalah hal-hal yang ketinggalan zaman dan digunakan oleh orang-orang kecil atau orang-orang yang ingin cepat kaya atau ingin menjadi orang kelas atas. Keluarga besar seperti kami umumnya tidak peduli dengan hal-hal semacam itu." Setelah itu Doni berkata kembali, "Paman, aku dan Alvin berencana untuk tinggal di Makassar beberapa hari lagi karena masih ingin menyelidiki kasus Edo. Apakah Paman bisa menyediakan tempat untuk kami tinggal di rumah Paman?" Kakek Wirawan tersenyum. "Kita berdua sudah akrab, Doni, jadi kau tidak perlu cemas untuk hal itu. Kau datang ke sini, tentu saja aku akan memberikan layanan sebagai tuan rumah. Aku akan memerintahkan pelayan untuk membersihkan 2 kamar tamu. Silakan tinggal di sini." Villa keluarga Wirawan adalah sebuah mansion yang memiliki belasan kamar di lantai pertama dan memiliki 8 kamar tamu. Mengatur Doni dan putranya untuk tinggal sementara di sini tentu tidak terlalu sulit. Doni sangat senang mendengarnya dan segera berterima kasih. "Terima kasih, Paman." Setelah itu, Doni memperkenalkan Alvin yang sejak tadi tidak pernah berbicara. "Paman, ini adalah putraku, Alvin. Dia juga akan menjadi pewaris generasi berikutnya dari keluarga hartawan.
Alvin dengan hormat memberi salam, senang bertemu dengan kakek Wirawan. Kakek Wirawan tersenyum dan mengangguk. Pewaris dari keluarga besar hartawan, kau benar-benar luar biasa. Doni tertawa. Paman terlalu memuji. Sebenarnya cucu laki-laki dan cucu perempuan paman juga luar biasa. Dia melanjutkan lagi, terutama Fania. Aku tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Ketika dia datang ke rumah sakit kemarin, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Sekarang dia semakin cantik dan dewasa. Kakek Wirawan tersenyum. Meskipun Fania terlihat dewasa dan berpengalaman, tapi sebenarnya dia masih seorang gadis kecil. Doni mengangguk sambil mencoba-coba bertanya, Paman, seharusnya Fania sudah cukup usia untuk menikah. Apakah kau sudah menemukan calon suami untuknya? Kakek Wirawan langsung teringat akan Andi Rewa. Tetapi sayangnya Andi masih menjadi menantu keluarga Tama dan belum ada kemajuan yang nyata dengan cucunya. Jadi dia hanya berkata, aku belum menemukan pasangan untuk Fania. Dia juga belum terlalu tua, jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan. Doni dengan cepat berkata, tapi Paman, ini seharusnya menjadi masalah yang mendesak. Waktu benar-benar cepat berlalu. Biasanya kalau kita tidak serius tahun ini, kita juga tidak akan serius tahun depan. Dan saat itulah kita akan menyadari bahwa kita sudah terlambat. Ketika itu terjadi, menemukan pasangan, berkencan, beradaptasi, membicarakan pernikahan, menikah, hamil, dan melahirkan, dia mungkin sudah berumur hampir 30 tahun. Kakek Wirawan setuju dan mengangguk. Apa yang kau katakan itu memang masuk di akal. Aku akan mengingatnya dan memberitahunya. Aku akan menggunakan argumen ini untuk membujuk Fania agar segera bertindak. Sebenarnya kakek Wirawan berpikir untuk menggunakan argumen ini untuk membujuk Fania agar segera bertindak dan mengambil inisiatif terhadap Andi. Namun, Doni merasa kalau dia telah membuat persiapan yang cukup baik dan bisa langsung ke inti pembicaraan. Jadi dengan penuh keyakinan dia berkata, Paman, menurutku Fania dan Alvin seumuran dan cocok satu sama lain. Apakah Paman tertarik untuk menjadi besan keluarga hartawan? Setelah mengatakannya, Doni tersenyum dan melihat ke arah kakek Wirawan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia percaya kalau kakek Wirawan pasti akan setuju. Alvin yang berada di sampingnya juga dengan tegang menatap kakek Wirawan. Dia berharap agar kakek Wirawan setuju. Tetapi tidak ada yang menduga kalau kakek Wirawan akan langsung berkata, tidak. Kemudian dia menambahkan 3 kata lagi, tidak sama sekali. Doni bahkan tidak pernah membayangkan kalau kakek Wirawan akan menolak dengan begitu tegas, tidak sama sekali. Sepertinya kakek Wirawan menolaknya tanpa sepatah alasan pun. Kenapa? Keluarga hartawan memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari keluarga Wirawan, dan Alvin adalah pewaris keluarga hartawan. Jujur saja, Alvin adalah pemuda paling luar biasa di seluruh Sulawesi ini. Berapa banyak gadis dari keluarga besar yang berusaha merayu Alvin dan bahkan berusaha mendekatinya dengan sukarela. Kalau Alvin tertarik pada Wirawan Fania, itu adalah suatu kehormatan bagi keluarga Wirawan. Pada akhirnya seharusnya keluarga Wirawanlah yang membutuhkan keluarga hartawan. Seharusnya kakek Wirawan memiliki 10.000 alasan untuk menyetujui, tetapi tidak ada alasan sedikit pun untuk menolak. Namun, kakek Wirawan dengan tegas menolaknya. Kenapa? Kenapa orang tua ini menganggap rendah keluarga hartawan? Dengan nada tidak puas dia bertanya, Paman, apakah kau berpikir kalau putraku Alvin tidak pantas untuk menjadi suami Fania? Sebenarnya kakek Wirawan sangat ingin mengatakan tidak pantas sama sekali. Menurutnya, bagaimana mungkin Alvin bisa dibandingkan dengan Tuan Andi Rewa?
Baginya, anak laki-laki kesayangan Doni ini bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Andi. Itu karena Alvin tidak mampu membuatnya menjadi muda, sedangkan Andi bisa membuatnya menjadi muda setidaknya 10 tahun. Selain itu, Andi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda keluarga hartawan. Namun, karena keluarga hartawan dan keluarga Wirawan adalah sahabat lama, dia pun tidak bisa terlalu jujur. Karena itu akan sangat menyakitkan. Jadi, dia dengan tenang berkata, "Doni, jangan terlalu tergesa-gesa. Ini bukan keputusanku. Kau juga pasti tahu bahwa sekarang semuanya menganut kebebasan mencari cinta dan kebebasan menikah. Keputusan Fania tergantung padanya sendiri. Aku tidak bisa membuat keputusan untuknya." Doni menggelengkan kepalanya. "Paman, apakah paman tidak mengerti situasi kami? Di keluarga kami, tidak peduli apakah itu anak laki-laki atau perempuan, tidak ada konsep cinta dan pernikahan yang bebas. Semua harus patuh pada pengaturan keluarga. Kalau paman setuju, aku yakin Fania tidak akan berani melawan keinginanmu." Keluarga besar seperti keluarga hartawan selalu memperhatikan kesesuaian antara keluarga dan status sosial. Dia berpikir, selama dia mengusulkan agar Fania menikah dengan Alvin, kakek Wirawan pasti akan setuju dengan senang hati, terutama karena kekuatan keluarga hartawan masih di atas keluarga Wirawan. Menikahkan Fania dengan Alvin pasti akan menjadi sebuah kehormatan bagi keluarga Wirawan. Dan Fania juga sudah cukup usia untuk menikah, bahkan sudah melewati usia ideal untuk menikah. Di keluarga-keluarga besar seperti ini, gadis-gadis sering diatur pertunangan mereka begitu mereka berusia 20 tahun. Bahkan, kebanyakan dari mereka menikah begitu mereka lulus dari perguruan tinggi pada usia 22 atau 23 tahun. Jadi, Doni berharap kakek Wirawan akan langsung mengajukan proposal ini kepada Fania dan bahkan meminta langsung agar Fania menerima pertunangan ini. Sebagian besar gadis dari keluarga besar seperti ini sudah memahami bahwa mereka harus patuh pada pengaturan keluarga. Kalau para tetua keluarga sudah mengatur generasi muda harus patuh, kakek Wirawan tidak pernah membayangkan kalau Doni akan tetap menekan ketika dia sudah menolak. Jadi dia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, Fania masih muda. Aku belum berpikir untuk menikahkannya, terutama karena saudara laki-lakinya belum menikah." Doni dengan cepat berkata, "Laki-laki bisa menunggu, tetapi wanita tidak bisa. Menikah pada usia 24 atau 25 adalah yang terbaik. Kalau menunggu hingga 30 tahun, hanya akan mengurangi nilai dirinya sendiri." Kakek Wirawan dengan tenang berkata, "Di hadapan seseorang yang sungguh mencintainya, tidak ada perbedaan besar antara berusia 24 atau 30 atau 40 tahun. Tapi di hadapan seseorang yang tidak mencintainya, perbedaan besar bisa terjadi antara berusia 24, 25, dan 26 atau 27 tahun. Jadi, aku lebih suka cucu perempuanku menikahi orang pertama daripada yang terakhir." Alvin segera berkata, "Kakek, kalau kakek bersedia menikahkan Fania denganku, aku akan setia padanya selamanya dan memperlakukannya seperti cinta pertamaku." Kakek Wirawan mengangguk. "Aku percaya kau akan melakukannya, tetapi keputusan ini tergantung pada keinginan Fania, bukan padaku." Doni merasa tidak puas. Setelah dia berbicara begitu banyak, kakek Wirawan tetap menolaknya. Bahkan putranya pun sudah berjanji, tetapi kakek Wirawan masih menolaknya. Apa maksudnya ini?
Apakah mereka meremehkan keluarga hartawan? Setelah diam sejenak, dia berkata, "Paman, aku ingin bertanya, apakah Paman terus menolak tawaran baikku karena keluarga Wirawan telah menemukan kandidat yang lebih baik daripada Alvin?" Kakek Wirawan melihat kalau dia ditekan dengan begitu kuat. Akhirnya dia mengangguk serius. "Sejujurnya, aku sudah memiliki kandidat yang baik dalam pikiranku." Kemudian dia menambahkan, "Dan sebenarnya, Fania juga sudah memiliki kandidat yang baik dalam pikirannya. Dan yang kami lihat adalah orang yang sama." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.